Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Udah? Lanjut? Selanjutnya di surat An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifah minhum ayyudilluk. Dan kalau bukan karena karunia Allah kepadamu dan rahmatnya, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Jadi ada golongan ya, ada taifah yang sengaja untuk menyesatkan ya. Ya kan? Menyesatkanmu sana kan. Tetapi tidaklah mereka menyesatkan melainkan Dirinya nafsunya sendiri. Dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Tuh, enggak. Dan anzalallahu, dan juga Allah telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah. Hikmah. Wa'alaika wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ilmui, ketahui. Dan karunia Allah yang melimpahkan kepadamu itu. Makanya wajar ketika saya menyampaikan Quran, pasti materinya yang belum kalian tahu. Wa'ala maka malam ta'lam. Dia mengajarkan kepadamu apa yang belum kalian ketahui. Bukan apa yang sudah diketahui. Kebanyakan ustaz ceramah banyak yang umat udah tahu kan. Bolak-balik eta deui materi ceramah. Kenapa? Karena bukan dari kitab diambil dari dongeng. Diambil dari buku, diambil dari cerita-cerita Israeliat. Gitu loh. Itulah makanan kita dari dulu. Ya kan? Orang yang sesat menyesatkan memang banyak. Tapi kalau orang yang mengaku beriman tapi tidak menyatakan iman dan ilmunya pada kitabullah, samalah dengan membuat orang bingung. Akhirnya menyesatkan nafsunya sendiri. Niat untuk menyesatkan orang lain gitu. Iya. Tadinya untuk menyesatkan orang, buat bingung orang. Memang inilah kerja para ulama-ulama penjilat pemerintah kan. Buat bingung umat aja kerjanya kan. Untung kita punya kitab. Kalau enggak mah, wah kacau. Kalau nggak ada kitab kacau kita. Kita nggak punya pegangan.
Untungnya dia ada pegangan. Orang yang menyesatkan tadi itu konon katanya percaya, beriman kepada kitab. Tapi ketika disampaikan kitab, tutup telinga. Gak mau dengar, janganlah. Ngeri Quran. Ngeri. Gak sembarangan Quran, ngeri. Jadi dia lebih mau menguras potensi pikirannya sendiri untuk menjadi pegangan hidup orang. Gitu loh. Itu sama aja dengan nipu diri sendiri, merugikan diri sendiri, menyesatkan diri. Jadi yang disesatkan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Gitu loh. Berarti selain daripada kitabullah, maka semuanya Diragukan. sesat. Ada orang yang ceramah tanpa kitabullah, berarti itu mengajak kepada jalan yang sesat, bukan mengajak kepada jalan yang benar itu. Paham nggak? Ya kan? Ada orang ceramah nih. Wah, dengan segala retorika yang luar biasa. Tapi ini sebenarnya bukan kitabullah. Berarti dia sedang mengajak kita kepada jalan yang sesat. Kurang. Oke. Mudiluk. Mudiluk sesat. Mudiluk. Paham? Makanya karena saya nggak mau dibilang menyesatkan, makanya saya bawa yang saya sampaikan adalah kitabullah. Walaupun banyak orang yang bilang saya sesat. Sesat atau tidak itu barometernya adalah kitabullah. Nggak susah kok. Cukup. Lanjut. Cukup apa lanjut? Cukup. 2 ayat deh lah. 2 ayat deui. Oke, lanjut di 7. surat 11 ayat 21 sampai 24. 11 ayat 21 Sampai 24. 11 teh hudnya. Hud. Rupanya saya rekam mana? Ya, saya Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itu orang-orang yang khasirun, merugikan nafs sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. La jarama annahum fil akhirah humul akhsarun. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling rugi. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kebajikan dan merendahkan diri wa akhbatu, dan merendahkan diri kepada Rabb mereka. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu penghuni jannah, surga. Hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal. Masalul fariqaini kal a'ma wal asom. Perumpamaan
dapat melihat, dan dapat mendengar. Hal yastawiyani mathalan. Apakah kedua golongan itu sama perumpamaannya? Afala tadzakkarun. Maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Zakarun, zikir. Jadi fenomena fujur selanjutnya adalah merugikan nafs. Khosiru Angkus. Merugikan nafsu sendiri. identik dengan menyia-nyiakan segala yang ada padanya. Apa yang ada padanya itu? Al-Basir, daya pandang, ya kan? Dan Asami, daya dengar. Dan ya A'ma, yang buta melek, A'ma itu buta kan, umyun. Dan yang Asmi, tuli, padahal sarananya ada, yaitu mata dan telinga secara empirik. Maka wajar disebut orang ini merugikan nafsu. Dia tidak mempotensialisasikan pendengarannya untuk mengakuisisi, sehingga bisa menjadi sebuah ideologi. Dia punya telinga tapi ditutupnya. Dia punya mata juga ditutupnya. Nggak mau dengerin Quran, nggak mau melihat Quran. Rugi. Orang yang tidak mau mendengarkan Quran dan tidak mau melihat Quran, itu adalah orang yang rugi. Rugi. Ruginya bukan hanya di dunia tapi juga di emang nanti tokoh-tokoh yang kita agungkan itu bakal bertanggung jawab sama kita. Ya kan? Oh, benar. Kan setiap nafs itu tidak bisa membela nafs orang lain. Bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ini apa yang saya sampaikan, ini menjadi milik kalian. Saya nggak bisa menjamin kalian. Kalianlah yang menjamin diri kalian. Dengan ilmu yang ada dari kitabullah ini. Makanya gunakanlah, efektifkanlah daya dengar dan daya penglihatan kita. Itu Pak Bashir teh. Al-Bashir teh iya kan? Iya. Pandangan Hidup, ideologi. Iya. Iya, ideologi. Berawal dari potensi simai, dari pendengaran. Samia. Ideologi seseorang itu sangat bergantung pada apa yang didengarnya. Ya kan? Apa yang kita dengar dulu, maka itulah jadi ideologi kita, jadi idealisme kita kan. Pak, cek anu kieu. Itu artinya cek anu berarti sudah didengar kan. Sehingga menjadi sebuah pandangan hidup. Jadi pandangan hidup kita. Makanya sudah kita buat hipotesa tadi. Selain daripada kitabullah yang dijadikan objek dakwahnya, maka si pendakwah tersebut mengajak kepada jalan yang sesat. Kalau bukan kitabullah yang didakwahkannya. Kalau bukan kitabullah yang jadi sumber data dakwahnya. Akhirnya rugilah. Rugi. Makanya kalau ngaji nggak pakai Quran rugi. Sangat rugi. Nggak jadi apa-apa. Cuman jadi
bahan hiburan. cerita. Enggak sih lewat. Nggak jadi pandangan hidup.